warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Syafa'ah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, Prodi Manajemen Dakwah, NIM 1231111930029. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang berupa kunjungan ke suatu lembaga. Di sini saya memilih salah satu lembaga bimbel yang ada di daerah saya, yaitu Lembaga Bimbel Anak Hebat atau bisa disebut juga dengan Bimbel AHE. Kenapa sih saya memilih lembaga bimbel ini? Karena lembaga bimbel ini ditujukan kepada anak-anak yang masih kurang lancar atau belum bisa membaca, yang mana untuk saat ini kelas 1 SD atau MI sudah diharuskan untuk bisa membaca. Maka dari itu saya memilih lembaga bimbel ini yang dapat membantu anak-anak lebih suka membaca dengan metode yang asyik dan menyenangkan. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Umi Syafa'ah, dari mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Nah, kedatangan saya ke sini ingin berbincang-bincang mengenai seputar bimbel telah Anda dirikan yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS saya. Nah, baik, langsung saja saya akan bertanya. Yang pertama yaitu mengenai apa sih pendorong Anda untuk mendirikan sebuah bimbel ini? Sebenarnya bimbel saya itu ada dua. Yang pertama itu ada bimbel reguler, terus yang kedua itu ada bimbel AHE. Terus untuk bimbel reguler itu khususnya untuk anak SD, untuk membantu anak SD mengerjakan soal-soal yang dari sekolahan. Yang menjadi pendorong saya itu dikarenakan belum ada bimbel di daerah saya. Jadi saya ingin membuka bimbel untuk membantu mereka untuk mengerjakan soal-soal dari sekolahan. Terus yang kedua itu ada unit AHE atau bimbel AHE. Itu saya berkeinginan untuk membukanya karena di daerah saya khususnya ini banyak sekali anak-anak yang sudah SD itu belum bisa membaca. Jadi saya ingin membuka bimbel khususnya untuk membaca di daerah saya. Seperti apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, Bu? Iya, benar. Selanjutnya, kapan sih berdirinya bimbel tersebut? Kalau untuk bimbel reguler saya itu saya sudah lama ya, dari 1 Januari 2019. Kalau untuk yang AHE saya itu dimulai tanggal 1 Desember 2020. Oh, berarti belum ada 1 tahun ya untuk yang AHE ya. Jadi ada berapa murid dari awal berdirinya kedua bimbel tersebut? Kalau yang pertama itu sebenarnya sudah banyak ya, Mbak. Saya mungkin ada 40 murid di bimbel reguler saya sebelum saya mendirikan bimbel AHE. Terus selanjutnya setelah saya mendirikan bimbel AHE itu untuk yang SD itu banyak yang keluar, soalnya sudah banyak bimbel lainnya. Terus kalau untuk khusus di bimbel AHE itu sekitar 36 murid, ketambahan dari yang reguler tadi tersisa 15-14an anak. Jadi kalau di rempel semuanya itu sekitar 50-an murid untuk sekarang ini. Oh, jadi untuk saat ini keseluruhan jadi 50 anak ya? Oh, iya. Baik, selanjutnya itu apakah ada visi dan misi tersendiri untuk unit AHE? Kalau visi dan misi untuk AHE-nya sendiri itu ada. Visi AHE itu pertama itu pada tahun 2025 diharapkan dapat mendirikan sekolah baca dengan metode yang jitu, khususnya untuk para anak-anak yang belum bisa membaca. Terus yang untuk misinya sendiri itu menyediakan tempat belajar
baca dengan metode yang asik. Terus yang kedua itu membantu anak-anak Indonesia yang belum bisa baca agar nanti kelas 1 sudah bisa baca. Dan yang selanjutnya itu mendukung kebijakan Kemendikbud tentang pelajaran baca tulis di TK, sehingga TK bisa menjadi sehingga TK bisa ke kitahnya untuk bersosialisasi dan karakter saja. Meningkatkan membentuk karakter bisa tersebut ya Bu. Lalu apakah ada strategi atau sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dalam bimbel unit akhir tersebut? Untuk strategi itu ada, saya menggunakan 6 langkah. Yang pertama itu ada senam otak. Jadi sebelum membaca kita melakukan senam otak dulu di buku tulis anak untuk menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Biasanya kan anak-anak itu kalau berpikir belajar itu menggunakan otak kanan saja, sedangkan otak kirinya masih pasif. Jadi kita buat otak kirinya juga lebih aktif agar seimbang. Yang kedua itu ada remedi. Remedi itu mengulang pembelajaran yang kemarin yang sudah diajarkan gurunya, diulang lagi apakah anak itu sudah mengerti apa belum. Jika anak sudah mengerti, kita lanjutkan ke baca modul. Jadi kalau sudah baca modul itu biasanya bacanya dari atas, pembelajaran selanjutnya dari atas sampai bawah gitu. Dibaca, kalau sudah memang anaknya lancar, kita beri bintang di buku bacanya anak. Terus untuk selanjutnya ada pengayaan. Untuk pengayaan sendiri itu biasanya guru itu yang menuliskan di buku tulis anak. Jadi gurunya menulis di buku tulis anak. Setelah gurunya menulis, anak disuruh membaca langsung apa yang sudah dituliskan gurunya tadi dari atas sampai bawah. Terus jadi kalau sudah pengayaan tadi ada menulis, ya biasanya kalau sudah membaca kita juga menulis juga ya. Jadi anak-anak disuruh menulis di buku tulisnya 1 sampai 5 itu didikte dari gurunya. Terus habis itu kita masuk ke permainan. Jadi yang terakhir itu ada permainan, dikhususkan itu untuk anak-anak biar nggak jenuh membacanya gitu. Dan untuk permainan juga itu menyangkut ke materi yang sebelumnya diajar tadi. Jadi ada apa itu namanya? Ada kaitannya dari pembelajaran yang diajarkan tadi. Jadi ada 6 langkah ya Bu? Iya, pakai 6 langkah. Sepertinya asik ini untuk belajar. Oke, baik. Apakah ada fasilitas tersendiri dalam unit AHE untuk murid-muridnya? Kalau fasilitas ada ya, mungkin bisa dibilang banyak juga. Salah satunya itu ada buku modul itu sudah disediakan dari unit sendiri. Jadi level 1 sampai level 7 sudah disediakan. Biasanya anak-anak itu kalau sudah level 7 dikatakan sudah bisa lulus, itu biasanya. Terus bisa lanjut ke level 8 sampai 9. Jadi anak-anak nggak perlu beli buku di tempat lain atau di lembaga lain karena di sini sudah menyediakan bukunya itu. Terus ada lagi kaos, seperti tas, seperti topi, juga bisa ada lagi piagam untuk kelulusan. Jadi nanti kalau murid sudah level 7 itu biasanya ada di wisuda gitu. Dapat piagam, piala, dan mungkin dari saya biasanya gitu. Jadi fasilitasnya sangat banyak ya. Iya, banyak, alhamdulillah ini. Baik, kalau seperti itu cukup untuk dari apa yang saya tanyakan. Saya berterima kasih atas waktu yang sudah Anda luangkan dan informasi yang telah Anda berikan. Semoga dapat membantu saya untuk menyelesaikan tugas UTS saya. Baik, kalau begitu saya akan pamit. Terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih, sama-sama.
Jadi dari jawaban narasumber Ibu Novi Zulaika selaku pemilik lembaga bimbel anak hebat atau AHE di Dusun Kentingan, Desa Bukerep, Kabupaten Nganjuk, dapat saya simpulkan bahwa lembaga bimbel AHE bertarget pada anak-anak TK atau RA sampai SD atau MI. Awal berdirinya lembaga bimbel AHE yaitu pada 1 Desember 2020. Lembaga bimbel AHE atau anak hebat adalah salah satu metode belajar membaca yang lebih menekankan pada proses yang asik, sederhana, tapi melekat, humanis, dan familiar. Faktanya bahwa buku pelajaran kelas 1 SD yang beredar itu menghendaki semua murid kelas 1 SD sudah bisa membaca, tetapi Kemendiknas melarang pengajaran baca tulis di RA atau TK. Ada juga siswa kelas 1 SD yang belum bisa membaca, bahkan juga ada yang kelas 2, 3, 4 SD, apalagi sekarang tidak ada lagi pelajaran membaca di SD. Beberapa SD mengandalkan seleksi dalam penerimaan murid barunya karena keterbatasan kursi yang ada. Di antara materi seleksinya ada yang berupa baca tulis dan ada beberapa anak yang mengalami trauma belajar baca karena metode belajar bacanya yang tidak sesuai dengan usianya. Belajar baca merupakan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah, apalagi guru TK atau RA. Tugas utama guru TK atau RA bukan mengajari baca tulis. Bahkan dalam briefing guru-guru TK sering ditemukan instruksi jangan diajari baca tulis di TK. Lalu lembaga bimbel AHE hadir merupakan solusi dari permasalahan di atas. Dengan AHE, anak-anak akan asik belajar baca sehingga gemar membaca, terhindar dari trauma belajar baca. Dengan AHE, orang tua tidak perlu repot dalam menyiapkan anaknya dalam belajar baca. Dalam lembaga AHE memiliki visi dan misi. Nah, visi AHE yaitu pada tahun 2025 dapat menjadi sekolah baca dengan metode yang paling jitu dengan melayani di 7.000 desa atau kelurahan. Nah, sedangkan misi AHE yaitu yang pertama yaitu menyediakan tempat belajar baca dengan metode yang asik. Yang kedua yaitu membantu anak-anak Indonesia supaya sudah bisa membaca saat kelas 1 sehingga mudah mengikuti pelajaran. Yang ketiga yaitu mendukung kebijakan Kemendikbud tentang pelarangan baca tulis di TK sehingga TK bisa kembali ke hitohnya sebagai tempat belajar karakter dan bersosialisasi. Yang keempat yaitu menambah penghasilan para guru TK dan guru honorer MI atau SD melalui AHE di rumahnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membuat ibu rumah tangga terdidik makin bermanfaat bagi lingkungannya melalui AHE.